وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها واطعموا البائس الفقير صدق الله العظيم. Allah berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 27 dan 28 yang artinya kata Allah, dan serulah manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau mengendarai unta yang kurus. Mereka datang dari segala penjuru yang jauh agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka dan agar mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Dia berikan kepada mereka berupa hewan ternak. Maka makanlah sebagian darinya dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah pun tidak henti-hentinya beri nikmat kepada kita. Jangan pernah kita lupa bersyukur kepada Allah. Allah pun tak pernah lupa berikan nikmat kepada kita sekalipun kita dalam keadaan tidur ataupun dalam keadaan tidak sadar. Alhamdulillah, segala puji dan puja kepada hanya Allah Subhanahu wa taala atas segala titipan yang Allah manahkan kepada kita yang semuanya akan dipertanggungjawabkan kelak. Ketika azan berkumandang untuk memanggil kita menunaikan ibadah salat Jumat, jangan sampai kita orang termasuk yang lalai, fawailul lil musallin. Itulah beberapa kali kita terlambat datang ke masjid ketika salat Jumat ini. Ketika azan telah berkumandang, ketika khatib telah naik ke atas mimbar, karena malaikat mencatat orang-orang sebelum naik ke atas mimbar lalu dilaporkan kepada Allah. Artinya adalah bentuk rasa syukur kita itu sungguh-sungguh kita untuk beribadah kepada Allah dengan panggilan, maka kita kurangi kesibukan kita ketika kita sibuk beraktivitas di dunia. Inilah bentuk rasa syukur kepada Allah. Kemudian salat dan salam menunjukkan kita Nabi Allah yang besar Muhammad baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad dan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Lagi pada hari Jumat ini kita disunahkan banyak-banyak bersolawat kepada baginda Rasulullah. Jangankan kita manusia biasa, Allah dan para malaikatnya pun bersolawat kepada baginda Rasulullah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Salawat Allah dan malaikat adalah berikan rahmat kasih sayang kepada Nabi. Sedangkan salawat kita adalah untuk keselamatan kita ketika di pada masa nantinya sejengkal matahari di atas kepala kita, berikan syafaat atas izin Allah yang bisa ketika itu adalah baginda Rasulullah SAW. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimahullah, kemudian salah satu dari rukun khutbah
Khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri dan juga kepada kaum muslimin. Mari kita meningkatkan keimanan kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaik-baik bekal bila telah meninggal kita kembali kepada Allah. Bekal yang terbaik itu adalah bekal ketakwaan. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Pada hari ini kita telah berada pada tanggal 4 Zulhijjah 1447 Hijriah ataupun 22 Mei tahun 2026. Sudah mendekati yang namanya 9, 10, 11, 12, 13 Hijriah Zulhijjah. Maka dari itu saudara kita yang berikan kemampuan, kesanggupan pada Allah, kekuatan, kesehatan, dan tidak kalah pentingnya adalah hidayah, telah berangkat menunaikan rukun Islam. Yang kelima, menunaikan ibadah haji. Telapak kaki yang mempunyai noda-noda dan dosa ini telah sampai ke Baitullah, tempat yang dibutuhkan oleh kaum muslimin. Kapan kita akan bisa berangkat ke tanah suci, maka melakukan haji besar ataupun haji kecil ataupun umrah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan umur yang terbaik kepada kita, kesehatan yang terbaik, dan hidayah petunjuk ke dalam hati kita hendaknya. Dan saudara-saudara kita diberikan menjadi haji mabrur dan selamat pergi dan pulangnya ke tanah air nantinya. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Pada awal khutbah, khatib telah membacakan Quran surah Al-Hajj ayat 27 dan 28. Kata Allah, seluruh manusia itu untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau mengendarai unta yang lurus. Mereka datang dari segenap penjuru yang jauh agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka, agar mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Dia berikan kepada mereka berupa hewan ternak. Maka makanlah sebagian darinya dan sebagian lagi berikanlah untuk makan orang-orang yang sengsara dan fakir. Kita yang pada hari ini berada di tanah air, ada satu ibadah yang tentunya nilainya Allah Subhanahu wa taala yang akan membalasinya. Namanya ibadah kurban. Berkurban di jalan agama Allah seperti yang telah diteladani oleh Nabi kita Nabi Ibrahim alaihissalam. Berawal kisahnya mungkin sama-sama kita ketahui. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam belum mendapatkan keturunan, sedangkan umur beliau telah tua, istri beliau juga pun telah menambah usianya, sulit untuk melahirkan. Maka dari itu Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berputus asa dalam berdoa kepada Allah. Doa yang untuk kita contoh sehari-hari, yaitunya Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, berikan aku, titipkan aku anak yang soleh. Apalagi pada zaman hari ini, kemajuan zaman, kemajuan teknologi, begitu banyaknya anak-anak pada hari ini terpengaruh dengan budaya-budaya barat ataupun budaya-budaya yang tidak baik yang akan memburamkan masa depannya dan menghancurkan masa depannya. Maka kuatkan diri kita untuk perhatikan kepada anak-anak kita agar anak-anak kita menjadi anak yang soleh, dan terus berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas sholihin. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan doa hamba yang soleh. Doa itu pun dikabulkan